Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan sedikit mengulas kembali ya tentang praktik pembuatan makalah di mata kuliah PPN yang diampu oleh Bu Ninik. Di sini ini adalah tampilan dari contoh makalah atau contoh praktik tadi yang sudah jadi. Nah, susunannya seperti ini. Di sini ada cover, kemudian ada daftar isi. Di sini sudah lengkap ya. Kemudian di bawahnya itu ada daftar gambar. Ini pakai penomoran Romawi. Di bawahnya ada daftar tabel. Kemudian ada bab 1 pendahuluan. Di sini ada contoh gambar. Kemudian di bawah ini ada nama gambar ya atau judul gambarnya. Terus di bawahnya ini untuk bab 1 menggunakan penomoran 1 biasa ya, bukan Romawi. Kemudian ke bawah lagi di sini B, terus masuk C, masih ke bawah lagi ini menemukan bab 2 ya, sampai di bab 2. Kemudian nah di sini ini ada sampel atau contoh gambar. Ini di halaman gambarnya kan cuma 1. Nah, di sini menggunakan layout page-nya itu landscape ya. Kalau yang atas kan ini portrait, yang bawah ini landscape. Nah, terus di bawahnya portrait lagi. Terus di sini ada tabel, di atas tabel ini ada nama tabelnya. Di scroll lagi ke bawah, di bawah itu ada bab 3 penutup. Di bawah bab 3 nanti ada daftar pustaka. Nah, kita akan coba mengulas kembali dari awal dengan file yang tentunya itu dari benar-benar belum ada formatnya ya. Nah, ini dia. Langsung saja ya kita mulai. Di sini saya sudah membuatkan list apa saja yang akan dilakukan. Mungkin nanti ada beberapa tambahan yang tidak ada di sini. Nanti perlahan kita coba ya. Yang pertama ini membuat cover. Nah, tapi sebelum kita mulai melakukan perubahan setiap halaman, kita ubah dulu yang serentak atau semua teks dari awal sampai akhir kita ubah dalam waktu yang bersamaan. Apa saja yang diubah itu ada jenis teks, kemudian ukuran, terus menghilangkan spasi. Itu bagaimana? Nah, coba tekan tombol CTRL-A atau di blok semua ya. Kemudian masuk ke menu home, di menu home pilih size font, jenis fontnya, jenis teks atau jenis teksnya benar. Di sini pilih Times New Roman. Nah, biasanya kalau makalah itu kan Times New Roman ya, size-nya itu 12. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini masih di blok ya, di Ctrl A, kemudian masih di menu home, di bagian paragraf, di atasnya itu ada line and spacing. Pilih remove space after paragraph. Diklik 1 kali lagi, kemudian pilih spasi yang 1,5. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Kalau sudah, coba yang dari judul makalah ya, yang di halaman awal ini di blok, diklik kemudian ke bawah. Oh iya, cara ngebloknya ini bukan seperti ini ya. Jadi posisi kursor itu panah miring ke kanan, bukan I kayak gini ataupun panah miring ke kiri. Kalau ke kiri seperti ini ya. Ini miringnya ke kanan, jadi di luar ruler yang enggak aktif ini, luar penggaris. Ini diklik, kemudian diklik geser ke bawah sampai 2022. Kemudian masuk ke menu home, pilih rata tengah atau CTRL-E. Nah, di sini ada yang perlu di bold. Di sini judul makalah itu menggunakan ukuran 14. Klik 14, kemudian pilih yang tebal. Tebal di sini pakai Ctrl E ya, CTRL-E pada keyboard. Nah, ini kalau di CTRL-P maaf. P. Nah, itu.
Terus makalahnya juga sama, CTRL-B. Program studi teknik informatika juga sama, CTRL-B. Untuk gambarnya ukurannya di sini pakai 4 cm ya. Klik 4 saja di atas, kemudian enter. Nah, nanti akan terbentuk lebih kecil. Kemudian kita sesuaikan biar rapi, di enter saja beberapa ya. Ini juga sama, sampai terlihat rapi kira-kira seperti ini. Nah, oke. Untuk halaman cover ini sudah jadi ya. Kemudian nanti masuk ke halaman 2. Kita cek dulu. Nah, di sini halaman cover sudah. Kemudian masuk ke penomoran judul dan subjudul atau heading. Heading itu kalau seumpama apa ya, di bagian sebelah kiri biasanya terlihat, kita tampilkan pakai menu view. Kemudian checklist yang navigation pane diklik. Nah, di heading ini kan belum ada ya. Jadi coba kita tambahkan. Ini saya besarkan. Di daftar isi ini di blok. Setelah di blok, di sini ada cara yang lebih simpel ya teman-teman. Biasanya kan pakai styles, kemudian pakai ini create new style dan seterusnya. Ini cukup simpel. Tinggal masuk ke menu reference, kemudian pilih add text. Ini diklik, pilih yang level 1. Klik saja seperti ini. Kemudian masuk ke menu home. Di menu home pilih yang rata tengah. Terus pilih bold, ini tetap ya. Setelah itu warnanya diganti menjadi hitam. Kalau sudah, kalau sudah ini akan muncul yang panah ya, panah kecil, atau masuk di heading sini ada ya. Nah, kalau sudah ini tinggal disamakan bawahnya. Cara menyamakannya bagaimana? Diklik saja di daftar isi. Kemudian klik format painter. Kemudian di blok. Set seperti ini. Nah, nanti dia akan turun ke tengah, di sebelah kiri di headings akan tambah. Nah, tapi kalau menggunakan format painter ini hanya berlaku untuk satu kali ya. Kalau di blok lagi udah nggak bisa. Nah, caranya biar berterus-terus itu menggunakan tombolnya itu CTRL Shift C. Di sini CTRL plus Shift plus C. Itu untuk copy format, dan CTRL plus Shift plus V seperti ini. Ini untuk copy format. Nah, copy format ini taruh di atas ya. Kemudian ini copy paste format, taruh yang akan disamakan maksudnya. Kita coba diletakkan kursornya di yang sudah terformat ya. Semisal di daftar gambar diklik. Kemudian tekan CTRL Shift C. Ini di blok daftar tabel, tekan CTRL Shift V. Nah, di sini akan muncul heading ya. Kemudian masuk di bawahnya lagi ada bab 1 pendahuluan, ini di blok, tekan CTRL Shift V. Seperti itu ya. Kemudian scroll lagi dulu ke bawah, cari yang bab 2-nya. Nah, ini ada bab 2, tekan CTRL Shift V. Tarik lagi ke bawah, di bawah nanti ada bab 3. Nah, ini bab 3, tekan CTRL Shift V. Seperti itu. Masih ke bawah lagi, di bawah ada daftar pustaka. Di blok ya, ingat di blok tekan CTRL Shift V. Nah, tapi untuk daftar pustaka itu harus beda page atau beda halaman. Caranya boleh menggunakan tombol CTRL plus Enter atau pakai menu ya. Menunya itu layout, pilih breaks, kemudian page. Nanti akan tergeser seperti ini. Nah, setelah itu kita coba memberikan format penomoran di
ini di bawahnya bab 1 latar belakang. Ini biasanya kan pakai A. Oh iya, saya lupa. Ini kalau paragraf itu kan rata kanan kiri ya, tapi nanti kita benarkan tidak apa-apa. Ini coba dulu yang penomoran ya, yang A latar belakang. Caranya adalah ketikkan saja A titik kemudian spasi. Nah, nanti kan otomatis ya, jadi ini penomoran otomatis A latar belakang. Kemudian biar A-nya itu kembali lurus ke samping kiri, lurus di ruler atau penggaris, itu bisa tekan di tombol itu ada tombol shift dan tab. Diklik itu, atau di home itu di bagian paragraf ada yang sebelah atas ini, decrease indent. Klik saja. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa ini di bold ya, dibikin tebal. Nah, seperti ini. Setelah itu kita samakan dulu yang A, kemudian yang B, yang C, dan seterusnya. Ini pakai, oh ini karena di sini belum ya, di headingsnya ini belum keluar. Jadi penomorannya itu masuk ke menu reference lagi, pilih add text, kemudian pilih level 2. Nah, seperti ini. Udah ya, ada kan? Terus ini seharusnya di angka 1. Seperti itu. Kalau sudah, ini ditekan tombol Ctrl Shift C. Ingat ya, tombolnya seperti ini nih. Nah, tombol ini Ctrl Shift C untuk copy formatnya, kalau Ctrl Shift V untuk paste formatnya. Taruh kursornya di latar belakang, diklik, tekan Ctrl Shift C, kemudian masuk ke yang B nya itu harusnya di rumusan masalah, tekan Ctrl Shift V. Nah, muncul ya di navigation pane. Ini jadi B, kemudian C tujuan. Nah, ini tekan Ctrl Shift V seperti ini. Kemudian masuk lagi ke bab 2 pembahasan. Di bab 2 di sini juga sama ya. Di sini pakai A titik spasi, kemudian dikembalikan lagi biar lurus, di home pilih decrease indent, klik. Nah, dia akan ke sebelah kiri. Kemudian di blok, hurufnya itu dibuat tebal, kemudian dibuatkan penomoran pakai reference, add text, pilih level 2. Saya ulangi ya. Setelah ini dibuat teksnya tebal, kemudian di add text atau menu reference ya, di sampingnya home, di sini ada reference, pilih add text level 2. Nah, seperti ini nanti masuk ya ke daftar isi atau di heading navigation. Setelah itu kita copy paste formatnya lagi ya, pakai tombol ini diaktifkan di di subbab A, tekan Ctrl Shift C, kemudian masuk ke subbab B di sini, tekan Ctrl Shift V, kemudian di bawah barangkali ada lagi, coba cari. Nah, ini yang C, di blok tekan Ctrl Shift V. Terus ke bawah lagi, nanti di bawah ada kesimpulan sama saran. Nah, ini kan beda ya. Bedanya maksudnya ya harusnya A lagi gitu. Maka tekan A titik spasi, terus dimundurkan di menu home, decrease indent, kemudian hurufnya dibikin tebal, di bold, di menu reference. Ingat ya, setelah dibikin tebal biar masuk ke samping kiri ya, nanti di daftar pustaka itu masuk ke menu reference, terus pilih add text, pilih yang level 2. Nah, jadi deh seperti ini A.
Kemudian di sini ya, masih diklik di sini, tekan Ctrl Shift C. Di saran atau yang B, tekan Ctrl Shift V. Nah, di sini terbentuk B, di penomoran atau di navigation muncul. Terus daftar pustaka ini sudah. Nah, setelah itu tinggal apa nih? Penomoran halaman. Mungkin penomoran halamannya nanti lah ya, terakhir nggak apa-apa. Kita masuk ke caption gambar dulu. Kenapa ini terakhir? Barangkali teman-teman mungkin menganggap penomoran halaman itu agak ribet ya. Jadi mungkin beberapa langkah lebih panjang daripada bikin caption gambar. Kita lompatin dulu. Ini ditaruh di bawah. Daftar. Nah, di sini. Apa-apa. Pokoknya ini di skip dulu lah ya. Sekarang masuk ke caption gambar. Kita cari gambarnya ya teman-teman. Di atas tadi ada gambar yang kecil. Nah, ini dia. Oh iya, saya hampir lupa. Sebelum ini ditengahkan, ini kan masih rata kiri nih ya, paragraf. Ini itu harusnya rata kanan. Rata kanan kiri kok. Maaf. Ini diklik dulu di sini. Paragraf itu harus rata ya, yang line pertama, baris pertama itu di bawah L. Tekan tombol tab 1 kali. Nah, terus bagaimana nih kalau tombol tabnya error misal? Pakai menu home, kemudian pilih yang increase indent. Klik. Tapi semua ya bergeser. Bawahnya digeser nih yang left indent. Seret. Atasnya digeser seperti itu. Tapi itu ribet ya. Kalau tombol tabnya masih ada ya tinggal di tab saja, di tab. Nah, nanti otomatis seperti itu. Kemudian perataannya pakai yang rata kanan kiri. Nah, Ctrl J itu ada shortcutnya. Klik. Kalau sudah, ingat ya. Oh ya, ini dihapus dulu nih biar hilang. Nah, kalau sudah, ini ditekan tombol Ctrl Shift C. Untuk apa? Mengcopy format. Taruh di bawah, tekan Ctrl Shift V. Di bawahnya juga Ctrl Shift V. Sampai bawah. Semuanya pokoknya disamakan. Nah, ini kemudian ini Ctrl Shift V, klik di paragraf berikutnya Ctrl Shift V. Di sini juga sama. Jadikan rata kanan kiri ya. Terus baris pertama itu menjorok. Ini juga Ctrl Shift V, ke bawah juga sama. Pokoknya semua lah. Nah, biar rapi ya tujuannya. Ini Ctrl Shift V. Ini juga Ctrl Shift V, Ctrl Shift V, Ctrl Shift V. Ini juga sama, ini sama, ini sama. Kayaknya sudah selesai ini. Apa belum? Oh, masih ada. Nah, ini. Pokoknya sampai terakhir. Biar rapi tujuannya ya. Ini juga, ini. Oke, selesai. Ini untuk perataan kanan dan kiri. Nah, udah. Tadi kan kita membuat ini sudah ya. Cover sudah. Kemudian membuat penomoran atau apa ya istilahnya ya, leveling atau heading, leveling text. Terus ini juga udah. Nah, sekarang kita akan membuat caption pada gambar. Klik gambar atau di samping kirinya ya, di sebelah kiri gambar nih. Nanti ini akan terlihat klip-klip nih kalau dibesarkan. Nah, ini ada klip-klip di sampingnya ya. Kursor aktif di sebelah kiri gambar. Kemudian tekan Ctrl E atau rata tengah. Karena kalau gambar itu di rata tengah ya, teman-teman. Atau di sini nih. Nah, ini rata tengah. Kalau sudah, ini diklik kanan, kemudian pilih
insert caption. Nah, di sini kan figur nih. Figurnya ini diganti gambar. Kalau seumpama punya teman-teman nggak ada gambar ya ini tak hapus dulu. Biar sama ya. Nah, udah seperti ini. Semisal dari awal punya teman-teman itu pakainya figur. Di sini nggak ada gambar, gimana nih? Maka klik new label. Nah, pilih atau diketik ya. Gambar. Udah seperti ini saja. Di OK. Nah, kan seperti ini ya jadinya. Kalau sudah ini di spasi ketikkan gambar. Ini kan ada gambar vas ya, vas bunga atau bunga boleh. Jadi ketikkan si, kemudian diketikkan vas bunga atau ya nama dari gambar itu apa gitu ya. Terus diklik OK. Di bawahnya muncul, terus di blok warnanya diganti hitam. Nah, seperti ini. Terus gambar satunya ini di bold, tebal. Udah jadi seperti itu. Kemudian di bawahnya ada lagi nih gambar. Nah, ini ada gambar. Gambarnya ini tapi harus di paragraf yang berbeda. Caranya adalah ini tekan di samping kiri gambar, kemudian masuk ke menu layout, pilih breaks, pilih page. Nah, seperti ini. Dia akan turun. Turun ya. Nah, terus di bawahnya juga yang R, masuk ke menu layout. Ini aktifnya di reading ya, sebelah kiri R. Masuk ke breaks, pilih page. Nah, awal mula kan seperti ini misalnya. Kita kasih teks dulu, kasih caption. Ini gambarnya diklik, klik kanan, insert caption, kemudian pilih gambar 2. Namanya apa ini? Semisal langit
tabel daftar mahasiswa, di oke. Nah, nanti di atas akan muncul tabel 1 daftar mahasiswa. Jangan lupa hurufnya dibikin hitam warnanya, kemudian ini enggak miring tapi ya. Terus di tabel satunya itu tebal. Nah, seperti ini. Kalau kurang gede teksnya ya bisa diganti, semisal dari universitas itu mintanya 12, tinggal diganti 12. Gampang kan? Ini sudah. Terus sub udah juga, sampai daftar pustaka. Nah, berarti kita lihat listnya. Caption tabel udah, caption gambar juga udah. Terus bikin daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Gimana caranya? Nah, kita ke daftar isi seperti ini. Di daftar isi, kalau seumpama di sebelah kiri ini ya, di navigation sudah terbentuk seperti ini, maka di daftar isi tinggal diklik satu. Nah, enter seperti ini. Terus masuk ke menu reference, pilih table of content, pilih daftar isi otomatis seperti ini ya. Pilih yang daftar isi otomatis, klik. Nah, nanti akan muncul. Gampang kan ya? Tapi gimana nih? Ini kan harusnya belum ada penomorannya. Harusnya ini belum jadi. Oke, kita buat penomoran halaman. Caranya adalah masuk ke menu insert, pilih page number, insert ya, insert, menu insert page number, pilih bottom of page, pilih yang nomor 2, klik. Ya, muncul. Tapi ada yang kurang nih. Harusnya sebelum bab 1 itu menggunakan Romawi. Nah, di bab 1-nya ini menggunakan angka, tapi 1 ya angkanya. Caranya adalah ini di angka 2-nya ini ya harus terblok dulu seperti ini. Kemudian diklik kanan, pilih format page numbers, pilih lagi nih yang atas nih, diklik, pilih yang I2, I3 Romawi. Kemudian klik OK. Nah, lalu di halaman satunya ini, halaman 1 harusnya nggak ada. Di header and footer, di menu, pilih atau di checklist different first page, klik. Nanti nggak ada, hilang. Tapi di halaman 2-nya masih. Nah, di halaman bab 1 pendahuluan, ini harusnya angka 1 biasa ya. Caranya adalah ini di close dulu, header and footer. Terus di bab 1 diklik di sebelah kiri bab, kemudian masuk ke menu layout, pilih breaks, kemudian next page. Sudah deh. Kalau ini 2, harusnya ini 1. Kenapa ini enggak ada? Karena kita belum ganti formatnya. Nah, di sini di double klik di 4 nih, berarti yang di bawahnya bab 1. Diklik kanan, ini diblok dulu ya. Kalau nggak diblok ini nggak muncul format page numbernya. Ini diblok, klik kanan, pilih format page numbers, ini pilih yang angka, kemudian ini oke saja. Nah, kan angka 4 nih, harusnya sih 1 ya, tapi kan di sini belum. Ini different first page-nya dihilangkan checklist. Oke. Kita ulangi lagi, 3-nya ini diklik kanan, harus diblok dulu. Klik kanan, pilih format page numbers. Start at 1, klik OK. Nah, ini 1. Ini sebelumnya 2. Sebelumnya lagi ini enggak ada.
1, 2, 3, 4. Ini 5, ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini daftar pustaka 13. Ya, sudah benar. Terus ada yang perlu diperbaiki nih teman-teman. Di apa ya? Itu ada di, nah ini harus diupdate daftar isi. Daftar gambarnya belum dimasukin. Kita ke daftar gambar dulu. Klik-klik di daftar gambar, di enter 1, kemudian masuk ke menu reference, pilih insert table of figures. Ingat ya, memasukkan daftar gambar. Masuk ke menu reference, pilih tabel, insert table of figures, klik. Kemudian, nah caption labelnya ini pilih yang gambar. Ingat-ingat ya, ini gambar nih, karena di daftar isinya adalah daftar gambar. Kalau sudah, diklik OK. Nah, muncul kan? Di bawahnya ini kan ada daftar tabel, tinggal di enter saja, masuk ke menu reference, menu yang sama, pilih insert table of figures, diklik, pilih ini tabel, caption labelnya pilih tabel, kemudian klik OK. Muncul, gampang kan? Kalau seumpamanya daftar isi, daftar gambar sama daftar tabel ini harus beda halaman, maka cukup taruh kursor di sebelah kiri D, kemudian tekan tombol CTRL enter seperti ini ya. Atau kalau seumpamanya nggak bisa pakai tombol shortcut, itu bisa pakai menu insert di layout, menu layout, pilih breaks, pilih page. Nah, seperti ini. Kemudian di daftar tabel juga sama, masuk ke menu layout, pilih breaks, kemudian pilih page. Udah ya, jadi ya, ini enggak ada halamannya di cover. Kemudian di daftar isi ini halaman 2, di daftar gambar ini halaman 3, di daftar tabel ini halaman 4, di bab 1 ini halaman 1, dan seterusnya. Oke, kalau sudah, kita lihat list lagi. Penomoran halaman sudah. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka itu gimana ya? Susah nggak ya? Gampang kok. Caranya cukup simpel. Nah, semisal daftar pustaka yang akan kita ambil itu dari internet. Kenapa harus menggunakan daftar pustaka? Karena biar kita itu tidak plagiat, jadi harus mencantumkan sumbernya. Semisal nih, kita membuka laman berita. Nah, laman beritanya ini kompas.com. Terus teks yang kita ambil, semisal ini ada di bab 1, di paragraf 1. Kita ngambil teksnya ini dari web ini. Maka kita harus mencantumkan detail dari website ini. Apa saja? Nah, caranya adalah ini diklik dulu ya di bagian latar belakang di paragraf 1 sebelum titik setelah huruf terakhir nih, di spasi. Ini tak gedein. Nah, ini di spasi set 1 gitu. Kemudian masuk ke menu reference. Nah, setelah masuk menu reference, di sebelah kanan ada citation and bibliography. Pilih insert citation. Nah, seperti ini ya. Ini kan udah ada nih. Gimana? Saya coba hapus dulu semua. Ini saya delete deh, biar nggak bingung. Ini juga saya delete. Ini udah, saya ulangi ya. Jadi dari ini teks terakhir, atau pokoknya teks yang kita kopikan dari internet tadi, terus kita masuk ke insert citation.
Ingat ya, di menu reference, insert citation, diklik, terus pilih add new source seperti ini. Nah, setelah itu apa? Di sini ada author nih, ada penulis. Kemudian ada title, year, city, publisher. Kita checklist ini coba. Nah, ini lebih banyak. Seperti ini ya. Kita mulai dari autornya dulu. Edit. Di sini ada tambahkan nama. Dimulai dari nama terakhir, pertama dan tengah. Kita cek di halaman websitenya. Nah, di sini di bawah itu biasanya ada nih, Galuh Putri Rianto. Ini adalah nama penulisnya. Masukkan nama terakhir itu Rianto. Nama pertama ini Galuh. Nama yang ke tengahnya ini Putri. Setelah itu diklik OK. Nah, seperti ini ya. Untuk title ini adalah judul dari websitenya. Judulnya apa? Ini, SEO Apple tak yakin orang-orang paham soal metaverse. Ini diklik kanan, copy, masuk ke ini tadi ya, create source. Di sini diklik kanan, paste. Di sini ada year, city. Year di sini kan example 2006. Oke, kita cek tahunnya itu tahun berapa? 2022, bulan 10, tanggal 8. Berarti 8/10/2022. Kita kembali lagi, year-nya itu 2022. Nah, city-nya di mana ini? City-nya ada nggak ya? Kalau seumpamanya nggak ada ya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kalau ada ya diisi. Di sini kan nggak ada keterangannya ya, ini dari mana? Atau semisal di teks biasanya ada, ini pun tidak ada. Berarti nggak usah diisi, simple lah ya, abaikan. Masuk ke sini lagi, city-nya itu nggak ada. Publishernya kalau nggak mau diisi nggak apa-apa. Oh, saya lupa tipe of source-nya ini nih, ini dipilih yang atas. Atasnya itu pilih website ya teman-teman, diklik dulu ini. Nah, setelah klik ini pilih website, baru edit tadinya kan ya gitu. Terus ini Rianto Galuh Putri, klik OK misal ya. Kemudian nama situs yang kita akses, halamannya adalah ini. Terus kita kembali ke sini, websitenya, nama websitenya ini nih, kompas.com. Kompas.com. Ini kan namanya ya. Terus year-nya ini 2022, month-nya itu bulan 10, day-nya tadi itu 8. Salah nggak nih? Month. Oh, ini pakai sampelnya Januari. Maka di sini pilih Oktober. Seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada URL. URL-nya kita isi pakai yang ini nih. HTTPS. Mana ya? HTTPS teknokompas.com. Copy, klik kanan ya, copy. Terus masuk ke Word lagi, klik kanan, paste. Oke. Nanti di sini akan muncul ya. Ini namanya muncul citasi atau membuat citasi. Nah, terus untuk membuat daftar isinya bagaimana? Yang terpenting adalah ini sudah ada. Kalau sudah ada citasi seperti ini, untuk membuat daftar pustaka ya, maaf tadi ya, bukan daftar isi. Kalau sudah ada citasi, maka daftar pustaka ini akan terbentuk otomatis ketika kita mengklik bibliografi. Contoh, ini di scroll paling bawah atau di sebelah kiri ya, klik daftar pustaka, kemudian klik kanan, ini diklik kanan ya, pilih enter 1, kemudian
pilih bibliografi di menu reference, kemudian bibliografi, klik pilih yang atas ini. Nah, muncul seperti ini. Karena ini kan daftar pustaka, ini ada bibliografi, ini harusnya kan dihapus nih ya, dihapus saja seperti itu. Kalau ini dihapus juga, naik hurufnya ganti biar sama ya, kita samakan sama bawah. Ini di copy, diklik ya, tekan Ctrl Shift C, kemudian ini di blok, tekan Ctrl Shift V. Seperti ini kira-kira. Cuma ini enggak menjorok ya jadinya. Coba kita ulangi. Berarti ininya saja yang dihapus, bawahnya enggak usah. Seperti itu kira-kira. Nah, gampang kan ya? Ini sudah bikin daftar pustaka. Tadi bikin citasi udah, kita cek. Nah, ini udah. Penomoran halaman udah. Ini ke atas udah, ini juga sudah. Sudah semua. Kita sudah selesai ya, teman-teman, pembahasannya. Nanti untuk contoh dari file yang belum diedit saya lampirkan ya di kolom deskripsi. Silakan teman-teman yang pengen latihan itu di download saja, diikuti tutorialnya. Terus jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Ini wajib ya, tugas buat nilai kalian. Tidak boleh mengcopy paste dari teman, nanti nilainya turun. Yang mengkopikan, yang diberi atau yang memberi. Ini untuk melatih kejujuran teman-teman semua. Oke, setuju ya? Harus setuju dong. Ini kalau seumpama ada perubahan ini di daftar isinya, di update tabel, pilih update entry tabel, klik. Nah, kan ada yang berubah nih. Tadi kan enggak ya? Ini isinya dihapus saja. Oke, sudah selesai. Di save. Kalau sudah di save, dikumpulkan tugasnya, jangan lupa. Kurang lebih seperti itu penjelasannya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.